yang kau dapati di sana sesuai dengan apa yang kau yakini di tempat. Jadi kalau niat kita memang untuk sesuatu yang seperti itu, maka kita akan dapati sesuatu itu walaupun barangkali tempatnya tidak layak orang itu ada. Berbeda kata Buya Hamka, saya ke Amerika nggak pernah tuh dapetin orang-orang yang begitu. Kenapa? Karena ketika dia melaksanakan sesuatu itu, dia sudah tanamkan niat dia bukan karena. Makanya Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sayang, serius sayang kalau ketika kita melaksanakan ibadah di suci Mekah maupun Madinah tidak menanamkan niat benar-benar tulus karena Allah. Karena di Mekah itu gudangnya seluruh kebaikan. Bayangkan, anzalallahu rahmatan ubishrina wa mi'atan. Itu Allah menurunkan ada isyrin mi'ah wa isyrin, ada 120 rahmat diturunkan oleh Allah pada tiap hari. Tiap hari Allah menurunkan pintu rahmat itu di Mekah. Situna li Taifin, itu 60 pintu rahmat Allah berikan buat orang-orang yang tawaf. Saya pernah kejadian, mohon maaf ya Pak, waktu saya bimbing tawaf, itu ada jemaah, mungkin tadi berasal dari awal niatnya juga. Waktu dia tawaf, usir dia dengan orang Afrika. Ini ngomong udah gak bagus, tahu kan macam-macam apa. Saya bilang hati-hati nih, ini taman mininya akhir tuh. Kadang-kadang ucapan kita tuh Allah buktikan itu. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau kita baik di sana, baik juga perlakuannya, tapi buruk kita di sana, buruk kita. Saya udah ingatkan itu jemaah. Itu waktu dia sholat di Hijri Ismail, benar-benar Allah menunjukkan kekuasaan. Dia waktu sujud, dia raba-raba, benar-benar Insya Allah benar. Jangan saya udah injak-injak kan. Waktu itu kan ibadah haji kan bukan hanya ratusan, ribuan orang waktu itu berduyun-duyun bisa masuk ke Hijri Ismail. Jemaah ini waktu sholat sunat di Hijri Ismail, dia buka matanya itu lah. Waktu dia sujud kan dia baca Subhana Rabbiyal A'la, biasanya orang-orang itu suka merem. Waktu dia buka gelap semua, ya Allah, gelap. Apa saya udah di alam lain? Karena mungkin orang saking banyak, jadi mungkin keinjak-injak. Karena dia serasa ada juga yang injak dia. Waktu dia raba-raba, dia lihat ada kaki. Dia masih hidup, dia buka. Benar-benar dia di bawah roknya orang Afrika. Orang Afrika dia masuk dalam. Udah baunya luar biasa. Dia cerita sama saya, itu in ahsantum li anfusikum wa in asatum. Jadi 60 pintu kebaikan berupa rahmat diberikan bagi orang-orang yang tawaf di Baitullah. Arba'in lil musallin, 4 pintu rahmat diberikan bagi orang-orang yang sholat. Sholat sesudah kita tawaf itu kan ada sholat di sunnah di mana? Di multazam. Makanya kalau kita mau berdoa itu di multazam. Karena kata Nabi, doa yang paling diijabah oleh Allah di Mekah itu tidak lain ada 60 multazam. Saya pengalaman belum lama sebelum Covid ada jemaah tuh. Selesai tawaf sunnah kita, ada jemaah bilang, Ustaz, kalau bisa Ustaz doain saya. Ada janda yang beri saya. Sini Pak, doanya apa? Ustaz, saya pengen dapat suami yang bagus, rajin Ustaz kalau bisa. Siapa sih yang gak pengen Ustaz? Oke, kita doain. Ini persis di pintu multazam tapi ada jauh. Saya doain, mudah-mudahan ini diberikan oleh Allah jodoh yang terbaik, suami yang baik. Satu lagi ada orang kasih sekarang, Ustaz, si AA tolong didoain supaya dapat jodoh. Kita doain juga di multazam, ya Allah berikan dia jodoh yang terbaik.
Selesai kita pulang, saya telepon 1 bulan kemudian sama janda itu, Ustaz sehat, saya bilang, Ustaz bisa nggak Sabtu Minggu Ustaz kosongin acara? Kenapa? Saya mau ngajak Ustaz ke Palembang, ke Musirawas. Ngapain? Isi ceramah. Oh rupanya dia ada acara pernikahan, dia dapat jodoh dengan anggota dewan. Sampai saya baru tahu sampai sana. Pas saya disiapkan waktu, lalu kemudian acara itu kemudian dia nggak cerita sama saya bahwa dia dapat jodoh. Sampai dia bilang sama suami, Ustaz ingat nggak waktu di Multazam, ketika kita sama-sama mengaminkan doanya Ustaz, saya kepengen suami yang terbaik. Alhamdulillah kalau kita suami. Makanya kata Nabi, arba'un la turad, arba'un da'awatin la turad. Ada 4 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Apa itu doanya? Dakwatul hajj hatta yaji. Doanya orang yang berangkat haji sampai dia pulang. Makanya kenapa kita di kalangan orang Betawi, ya, orang yang pulang haji itu diterang-terang minta doa. Kenapa? Masih anak itu. Kalau perlu kita tawarin karpet. Kenapa? Sebab kata Nabi, dakwatul hajj hatta yati, doanya orang yang haji nggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita diberikan oleh Allah kemudahan berangkat haji atau umroh, banyak-banyak disoal doa. Yang istrinya baru 1, doa saja supaya langgeng istrinya yang 1. Udah Pak, udah cukup teman saya ini contohnya punya istri 2 itu. Tapi kamu dikasih 400.000, bini yang 1 minta 200, bisa yang 200, nanti kita punya apa? Merokok nggak bisa, lama-lama stres. Saya bilang ceraiin aja bini yang 1. Makanya prinsip saya hidup itu cukup 1 aja, 1 di Depok, 1 di Bayoran. Jadi bagi orang-orang yang sholat di Baitullah itu 40 pintu. 2 bulan kemudian saya ditelepon lagi sama orang Cikarang. Dia telepon lagi, ya Ustaz kemarin ada apa? Saya bilang dia orang Sunda. Iya Ustaz, aku kepengen Ustaz ikut tanggal hari Jumat Sabtu Minggu, tolong Ustaz dikosongin. Saya bilang jadwal saya pada nggak apa-apa nanti diganti. Maksudnya diganti. Ya biasa, dia orang kaya di Cikarang Ustaz. Haji banget. Sedang insya Allah dia jemput saya aja di rumah itu pakai Lexus Jeep. Sudah orang tajir. Waktu saya berangkat umroh sama dia aja, itu istri dibeliin baju baju yang lama, yang tanggung-tanggung. Saya dikasih $2. Maka dijemput saya. Tahu gak Pak? Saya duit 800 juta di mobil untuk ngelamarin anak si A. Mana ke Lampung? Saya mau beli juga 800 juta. Lamaran, ya tanggung-tanggung tuh kalau orang kaya lamar 800 juta, ya 800 gitu lah. 2,5 juta, duit lamaran, uang pekah ada. Ya Allah, itu tuh tadi apa yang Rasulullah katakan, arba'u da'awatin la turad, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kadang-kadang suka nangis. Ya. Begitu hebatnya doa kita dijawab oleh Allah. Waktu kita dibuka aja nggak pengen kita istri 2 ya. Jadi ikutin dokter ya. Dan oleh dokter masuk ya. Ya cukup. Ya Allah. Kemudian apa? Isri dan dinawjiri. 20 pintu rahmat Allah berikan kepada orang yang memandang Ka'bah. Ya Allah, maka beruntung, udah ada yang berangkat haji. Yang umroh udah, yang belum ada nggak yang belum? Ada yang belum umroh nggak? Belum. Ngomong aja sama dokter Kemal, bukan dokter Masuk. Ngomong insya Allah. Ngomong nggak apa-apa dokter. Ada amalannya kalau kita pengen berangkat. Ya. Kalau mau bacanya surah Al-Baqarah 25. Dia baca lebih sholat. Kalau belum juga berangkat juga, baca surah Al-Baqarah ayat terakhir. Bila juga bisa. Kalau belum berangkat juga, ya terpaksa surat tanah ya. Tapi surat Al-Baqarah nggak bisa. Surat tanah ya insya Allah udah lancar itu.
diundang di salah satu hotel Ritz-Carlton, satu tempat itu orang terkaya menurut majalah Forbes. Saya diundang isi acara ulang tahun anaknya yang baru umur 2 tahun, yang dihadiri artis-artis. Pak, salah satu yang paling saya gak suka ceramah di tempat ini. Saya ceramah ngomong semuanya pada selfie, gak tahu dia melihat saya bukan. Sampai saya ceramah 5 menit. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir sama aja tuh, panjang pendek pasti amplopnya sama. Tapi daripada ceramah di negara anak kecil Pak, dia datang. Sebenarnya orang salah mengundang kali. Ya Allah. Jadi begitu hebatnya nuansa berkah. Karena seluruh apapun yang kita lakukan itu semua mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya sayang kalau kita tidak niatkan ketika kita mau berangkat haji atau umroh dengan niat. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu memberikan tip-tip bagaimana kita melaksanakan ibadah itu betul-betul sempurna di hadapan Allah. Yang pertama apa? Tanamkan dulu. Ya. Ketika kita labbaik Allahumma hajjan wa umrah, di situ betul-betul kita tanamkan niat kita kepada Allah. Kalau kita di sana niatnya macam-macam, itu sesuai biasanya kadang-kadang apa yang kita dapat. Itu ada orang yang niatnya tadi, ada yang tamasya, ada yang niatnya semua pamer, ada yang niatnya memang karena bisnis banyak. Pak, mohon maaf, ada jamaah saya bawa rokok Pak, itu 1 koper hampir setengah koper. Dia ngapain? Dia jualan Pak. Astagfirullah Pak, dia rokok sini mahal Ustaz. Dia untungnya luar biasa. Dia titip lagi sama jamaah haji. Dia titip lagi, jadi di sana dia jualan rokok. Ya Allah, karena di sana kan susah kan. Karena orang di hotel itu bisa orang. Kalau di sana nggak ada jualan, ada yang bisnis. Jadi tanamkan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Yang kedua, bersihkan kekotoran batin. Sebab kata Nabi, ringankan bebanmu. Ringankan bebanmu. Karena perjalanan menuju Allah akan terasa ringan manakala tidak ada beban. Apa maksudnya? Beban noda dan dosa kalau bisa lepas. Sebab ketika kita nanti berjumpa dengan Allah, rasa pada saat kita dibuka, rasa tenang, akan terasa itu manakala dosa dan noda tidak ada lagi dalam hidup. Lebih enak. Apalagi ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ketika kita meninggalkan dunia ini. Makanya kenapa orang kemudian halal bihalal? Itu sebenarnya dalam rangka melepaskan seluruh beban-beban yang barangkali nanti akan membuat kita merasa nyaman ketika kita beribadah kepada Allah. Makanya ada orang-orang yang ya Allah, mohon ampunan Allah. Tapi yang terberat itu dosa kita dengan sesama manusia. Karena Allah tidak akan menerima ibadah kita selama kita masih banyak masalah dengan manusia-manusia yang lain, terutama hak-hak mereka yang belum kita tunaikan. Saya baca ini dalam kitab At-Tasawwuf fi Ahli Tasawwuf. Ada seorang ulama besar namanya Ibrahim bin Adham. Ketika beliau melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkahul Mukarramah, beliau dengan jamaah selesai itu mau berangkat ke Madinah. Beliau membeli perlengkapan untuk perbekalan dia menuju Madinah. Dia belilah ada kurma, ada kacang adas. Pada saat selesai transaksi, dibungkusnya itu makanan dia, ternyata tersenggol itu tumpukan kacang, jatuh. Ibrahim bin Adham tidak sadar dimakannya itu kacang. Padahal itu bukan milik dia kan? Milik si pedagang kacang yang jatuh karena kesenggol barang yang sudah dia beli. Berangkatlah Ibrahim bin Adham ke Madinah, satu riwayat ke Aqsa, tapi lebih kuat lagi ke Madinah. Sampai di Madinah, kebiasaan ulama-ulama yang saleh itu mereka tidur di Raudhah dekat makam Rasulullah. Makanya kalau bisa itu kita lebih banyak-banyak di sana kalau di Madinah. Saya pernah itu
kejadian waktu sulitnya. Sekarang ini sulit sekali untuk bisa dirombong, bisa berapa jam kan? Saya tuh ada keanehan waktu itu. Jadi saya dipanggil sama orang Arab tinggi besar, lebih tinggi, saya lihat itu lebih tinggi. Dia pakai apa namanya, imamah itu luar biasa itu. Saya lihat agak bercahaya gitu lah, mungkin dari imamah. Saya dipanggil, Haji, nah, dia bilang gitu. Saya tahu. Itu askar ngasih, karena disuruh kan, dikasih jalan terus. Itu saya bingung, orang itu mana? Jadi saya bisa berjam-jam di situ menggantikan posisi dia. Itu kejadian aneh saya waktu melaksanakan ibadah. Nah, Ibrahim bin Adham ketika dia tidur di Raudhah, dia mimpi. Nah, ini yang disebut dengan ru'yatus shalih, karena kebiasaan mimpinya orang-orang saleh itu menjadi syarat bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang didatangkan oleh Allah sebagai pemberitahuan buat dia. Apa dalam mimpinya itu? Dikatakan bahwa hajinya Ibrahim bin Adham ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim itu sampai nanya, dengan alasan apa hajiku ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa karena ritual haji yang aku lakukan tidak sempurna di hadapan Allah? Oh, sempurna Ibrahim. Manasikul haji yang kau laksanakan itu sempurna di hadapan Allah. Dan lalu kenapa hajiku ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Suara itu mengatakan hajimu ditolak oleh Allah karena engkau telah memakan hak orang lain yang bukan hak. Sadar Ibrahim kalau dia sudah makan kacang yang bukan haknya dia dimakan. Apa yang terjadi? Ibrahim bin Adham bangun dari tidur, dia mempersiapkan dirinya, dia berangkat lagi ke Mekah. Untuk apa? Istahallah, meminta dihalalkan apa yang dia sudah makan. Makanya Imam Nawawi itu mengklasifikasi syarat pertobatan kita ingin diterima oleh Allah itu 4 yang berkaitan kita dengan sesama manusia. Pertama, ayyubri'a 'anil maksiat, meninggalkan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Yang kedua, ayyandama 'ala fi'liha, ada sebuah penyesalan di dalam diri kita. Kemudian ayyajima 'ala yauda ilaihi, ada azam, ada tekad yang kuat bahwa kita tidak akan lagi berbuat maksiat. Yang keempat, istahallah, meminta dihalalkan terhadap apa yang pernah kita lakukan yang berkaitan dengan sesama manusia. Ini yang paling berat makanya. Dosa kita kepada Allah, malam itu kita meneteskan air mata sebagai dosa penyesalan kita, mau hari itu yang diterima oleh Allah. Tapi dengan sesama manusia belum bisa, sebelum kita minta dihalalkan terhadap apa yang pernah kita lakukan. Datang Ibrahim bin Adham, cuma sayang sampai di Mekah Allah menghendaki lain. Si pedagang kacang itu, kata Ibrahim, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ibrahim mendatangi satu persatu ahli warisnya. Untuk apa? Itu tadi istahallah, minta dihalalkan apa yang dia makan walaupun itu satu kacang. Makanya bagaimana kalau seandainya dia itu makan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Makanya kadang-kadang ada bawaannya malas beribadah kita kepada Allah, malas datang ke majelis taklim. Itu bisa jadi karena dosa-dosa yang kita lakukan yang menutup kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya caranya itu gimana? Sedekah. Kalau ada susah itu kita beribadah, sedekah aja. Itu yang paling efektif. Akhirnya apa? Didatangi satu persatu oleh Ibrahim bin Adham. Barulah kemudian Ibrahim merasa tenang karena dia sudah menyempurnakan pertobatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dia, ya. Jadi kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar. Sabar ini kunci. Makanya kata orang Arab, man sabara ghafara. Siapa yang sabar, dia yang sukses. Makanya kadang-kadang kesuksesan kita ini tertunda karena kita kurang sabar. Coba lihat, berapa banyak orang-orang yang suksesnya tertunda karena kurang sabar dia. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan cara sabar. Saya membuat analogi sederhana, saya sering ulang ingat. Ada sebuah batu besar, Pak, sebuah batu besar dipukul sama Ustaz Bisma. Udah hampir 90 kali batu itu nggak hancur-hancur. Akhirnya menyerah.
Tahu dokter Masih sini dipukul sama Pak dokter Masih 3 kali pukulan batu itu pecah. Wah, saat kita bilang ini dokter Masih ini sakti mandraguna. Saya yang 90 kali nggak pecah, tahu-tahu 3 kali beliau pecah. Hebat ini. Kata dokter Masih, saya itu nggak sakti. Saya cuma melanjutkan pukulanmu saja. Kalau seandainya kamu sabar aja 3 kali lagi batu itu pecah. Masalahnya ini yang tidak sabar. Begitulah kesuksesan dalam kehidupan kita. Cuma lantaran kita ini kurang sabar, kesuksesan itu tertunda. Makanya coba rata-rata Goleman dalam bukunya tentang psikologi jiwa mengatakan rata-rata orang-orang yang sukses di muka bumi ini bukan karena kecerdasan intelektual dia, tapi 80% yang menghantarkan dia sukses adalah kecerdasan emosional yang dalam bahasa agama disebut dengan sabar. Iya, sabar. Makanya dalam kehidupan rumah tangga itu bisa jadi suami-suami itu Allah tempatkan dia jadi wali min awliya Allah dalam kehidupan rumah tangga disebabkan karena wasilah sabar. Ada laki bibi omelin mobil ini gimana bisa jadi dia wali min awliya. Iya, itu Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar itu pernah suatu ketika ada sahabat diomelin sama istrinya, dia mau ngadu. Ini saya harus nanya nih Mas Sayyidina Umar, gimana sikap saya ini dengan istri yang ngomel-ngomel di rumah. Akhirnya dia datang ke rumah Sayyidina Umar. Di rumah Sayyidina Umar dia dapati Sayyidina Umar lagi diomel-omelin sama bininya. Wah, kalau gitu mah sama aja nih. Dia nanya, ya Amirul Mukminin, saya sebenarnya datang ke tempat Anda itu cuma kepengen minta pandangan Anda. Istri saya itu ngomel-ngomel di rumah. Makanya saya datang ke sini, Anda juga domelin juga. Gimana ini ya Amirul Mukminin? Kenapa Anda tidak pernah menjawab omelan istri Anda? Kata saya di rumah, sudah cukup. Istri kita terlalu lelah mengurus kita dan anak-anak kita. Jangan pernah kita bebankan dengan kata-kata yang membuat dia terlalu lelah kembali. Ya Allah, Bu, kalau punya suami kayak gitu, Bu, kalau belum mati jangan ditunggu. Tapi hati-hati, punya istri yang suka marah-marah, ngomel-ngomel, itu ada cerita. Ada cerita di Mesir. Ada istri ngomel-ngomelin suaminya dia ngomelin, suaminya ngomel-ngomel, campuran ngomelin, pokoknya segala sesuatu salah di mata istrinya. Ngomel-ngomel gitu dong. Sampai suaminya, kata orang Betawi, pegel juga punya bini-bini, ganti gembok ya. Akhirnya suaminya pikiran negatif. Diajak istrinya itu di padang pasir itu ada sumur, udah tua, udah ratusan tahun. Lagi istrinya lagi meleng dijauhin di mana itu, kecebur kan? Kata dia udah gak ada ngomel-ngomel lagi di rumah. Tenang, dia pulang. Di tengah jalan pikirannya baik, Pak, positif. Ya Allah, kok tega banget deh punya istri padahal dia baik. Pagi ngasih sarapan, ngurus saya. Cuma memang salahnya dia cerewet banget, ngomel-ngomel. Dia balik lagi, Pak. Dia tarik, tau gak lah, dia turunin galaknya pelan-pelan. Nah, lalu dia tarik. Oh, berat tuh galak. Berarti istrinya masih hidup kan? Dia tarik lagi. Alhamdulillah, ya Allah, berat. Sampai di atas terkejut dia, Pak. Ternyata bukan istrinya yang ngomong. Ada makhluk yang seremnya minta ampun. Kepalanya botak, kupingnya capal, matanya belum. Kaget semuanya. Masya Allah, Anda ini siapa? Saya ini jin penunggu sumur tua yang udah ratusan tahun. Loh, kenapa Anda naik ke atas? Kenapa Anda nolong? Saya nggak tahan ya perempuan di bawah mobil-mobil. Dapat dari WhatsApp. Jin aja nggak tahan gimana suami. Dapat dari WhatsApp loh. Nggak bener. Itu coba jadi isyarat bahwa perempuan jangan sering mobil-mobil itu. Ya Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah masuk jam 1. Masih banyak lagi yang ingin saya sampaikan. Tapi intinya niat kita, bersihkan hati kita, yang ketiga sabar. Ini menjadi kesuksesan kita dalam menjalankan ibadah, bukan hanya ibadah haji, termasuk ibadah sholat kita pun. Ketika kita menerapkan itu, insya Allah kesuksesan dapat kita.
Kalau ibadah sudah dapat kita raih, maka ini akan berimplikasi dengan sektor kehidupan yang kita alami. Maka yang pengen jadi dokter sukses, sabar. Yang kepengen jadi karyawan sukses, sabar. Yang kepengen jadi kepala rumah tangga, sabar. Semuanya sabar ternyata menjadi kesuksesan. Ya, itulah Allah ingatkan, wasta'inu bis-sabr. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi renungan buat kita semua, agar kita betul-betul bisa menghayati makna di balik kita hidup ini. Begitu kan? Enggak. Ya, mudah-mudahan pertanyaannya masuk ke grup Mustabiqul Khairat saja. Ya. Hadirin sekalian, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita cucuran rahmat-Nya. Allah jadikan kita orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rumah sakit tempat kita bernaung mudah-mudahan diberikan oleh Allah kesuksesan dan bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk masyarakat. Dan kita doakan mudah-mudahan para dokter, para tenaga medis, karyawan diberikan kesehatan, keafiatan dan keselamatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirin wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihukkil Fatihah bisidil Fatihah wa biqaratil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bihidayatil Fatihah ya fariyal hamda kasyafah ya man ya'udi al-fi'ul al-haq. Allahumma ja'al jam'ana hadha jalan marhuma wa tafurqana min ba'dihi tafurqan mahsuma. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyah wal mu'afata da'iman fid dini wal dunya wal akhirah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa asyurna bil iman wa adkhilna al-jannata ma'al iman. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Da'wahu subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin wa ma'al rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.